Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Zulfian Umar, Wali Kota Solo. Pada kesempatan ini, mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan klarifikasi atas laporan informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup di Kota Solo pada tahun 2020. Kota Solo merupakan kota kecil di Provinsi Sumatera Barat yang berdiri pada tahun 1970 dan memiliki luas wilayah lebih kurang 58 km persegi. Luas wilayah yang kecil, sehingga Kota Solo hanya terdiri dari 2 kecamatan dan 13 kelurahan. Kota Solo dikelilingi oleh pegunungan berapi dan rentetan bukit barisan yang menyebabkan Kota Solo memiliki tanah yang subur untuk kegiatan pertanian, sehingga Kota Solo dijadikan sebagai salah satu lumbung padi di Provinsi Sumatera Barat. Saat ini peruntukan tanah bagi persawahan kurang lebih 1.100 hektar. Dan hal inilah yang menjadi dasar Kota Solo memakai slogan sebagai kota beras Rani Madinah. Di Kota Solo, beras yang terkenal adalah beras dengan varietas Senak Daro yang sudah mendapatkan sertifikat hak paten indikasi geografis dari Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Pertanian. Selain kegiatan pertanian, Kota Solo sedang menuju dilihat sebagai tipikal kota kecil yang terus berkembang. Posisi Kota Solo yang strategis sebagai jalur penghubung antara kabupaten kota dan provinsi di Sumatera, kondisi ini sangat menguntungkan dari segi ekonomi masyarakat maupun daerah. Sesuai dengan visi dan misi pembangunan, ada kebijakan pemerintah meningkatkan daya tarik masyarakat dan investor untuk datang dan mengembangkan usahanya di Kota Solo. Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam bentuk pembangunan tentu pada akhirnya tidak dapat menghindari penurunan kualitas lingkungan dan peningkatan eksploitasi sumber daya alam. Selain itu juga dipicu dorongan pertumbuhan jumlah penduduk setiap tahunnya. Faktor-faktor tersebut menjadi tekanan terhadap lingkungan yang apabila tidak dilanjutkan atau ditindaklanjuti akan memberikan dampak negatif bagi Kota Solo. Gambaran dampak negatif tersebut menjadi isu lingkungan yang harus segera diatasi agar pembangunan berkelanjutan dapat tercapai sesuai tujuan pembangunan berkelanjutan. Tahun 2020 isu prioritas lingkungan hidup adalah: pertama, peningkatan jumlah timbulan sampah; kedua, alih fungsi lahan menjadi pemukiman; dan yang ketiga, penurunan kualitas dan kuantitas air permukaan. Terhadap isu pertama, yaitu isu peningkatan jumlah timbulan sampah, jumlah sampah perkotaan meningkat setiap tahunnya yang didominasi sampah organik lebih kurang sebesar 58%, dan diikuti sampah plastik lebih kurang 22%. Dan lebih dari 85% jumlah timbulan sampah Kota Solo diangkut ke TPA regional. Sebagai upaya mengatasi isu tersebut, ada 3 kebijakan yang telah kita lakukan. Pertama adalah mengatur dengan peraturan daerah tentang kebersihan dan keindahan. Kedua, kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Ketiga, adanya peraturan wali kota tentang pengelolaan sampah plastik. Layanan persampahan Kota Solo telah mencakup lebih kurang 75% dari luasan wilayah Kota Solo. Peningkatan layanan persampahan Kota Solo dilaksanakan dengan penambahan sarana prasarana persampahan seperti alat angkutan, bangunan daur ulang sampah, dan penambahan pekerja harian kebersihan. Selain itu, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai upaya pengurangan timbulan sampah dari sumber sampah, telah dilaksanakan pelatihan dan sosialisasi pengelolaan sampah rumah tangga. Peningkatan kepedulian dan partisipasi masyarakat ditumbuhkan melalui peningkatan atau pendidikan lingkungan di tingkat sekolah dengan implementasi kegiatan PBLHS atau Gerakan Peduli Berbudaya Lingkungan Hidup di sekolah. Bentuk kegiatan tersebut diantaranya pengelolaan sampah, penataan lingkungan, konservasi air, dan konservasi energi. Apresiasi implementasi kegiatan PBLHS ini diberikan berupa sekolah adiwiyata.
kebijakan daerah tersebut telah dilakukan inovasi-inovasi dalam rangka mengurangi dan menangani timbulan sampah di Kota Solo. Beberapa inovasi antara lain, 1, pengelolaan sampah organik menjadi bahan baku kompos dan bahan baku pakan ternak. Kegiatan ini bertujuan mengurangi jumlah timbulan sampah organik yang diangkut ke TPA. Pengelolaan sampah organik telah dilakukan pada skala rumah tangga dengan memanfaatkan mini biodigester dan komposter, dan untuk skala besar melalui rumah kompos, antara lain rumah kompos Pasar Saniyah Abdurrahman bin Auf, dan rumah kompos di TPA, dan rumah kompos di beberapa sekolah. Pengelolaan sampah organik menjadi bahan pakan ternak dengan budidaya maggot telah mampu mengurangi jumlah timbulan sampah organik cukup banyak dan mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi. Yang kedua adalah dengan adanya taman rongsokan, yaitu sebuah taman yang memanfaatkan barang bekas atau rongsokan yang diubah menjadi bahan yang memiliki nilai estetika dan nilai sosial. Taman ini terletak di dekat TPA Ampang Kualo, Kota Solo, dan dapat dinikmati oleh masyarakat untuk kegiatan sosial dan kegiatan edukasi. Ketiga, gerakan masyarakat sadar lingkungan atau Gema Darling. Gerakan ini bertujuan menginisiasi kesadaran masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih. 4, Solo Madinah Sehat Cara Revolusi untuk Sehat yang kita kenal di Kota Solo yang namanya Smashcare. Smashcare merupakan program unggulan pemerintah Kota Solo dan merupakan visi dan misi Kota Solo dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang paripurna dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Solo. Adapun isu prioritas kedua yaitu alih fungsi lahan menjadi pemukiman. Tuntutan terhadap kebutuhan ruang untuk menopang aktivitas masyarakat telah banyak mempengaruhi tata guna lahan di Kota Solo. Terkait kondisi ini, kebijakan yang diambil untuk mengatasi permasalahan yang bahkan bisa menimbulkan masalah yang lebih besar terus dilakukan, yaitu pertama, pemanfaatan ruang diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Solo. Dan untuk upaya pemulihan dan penambahan luasan RTH kota, kegiatan penghijauan juga terus dilakukan. Kedua, penguatan prosedur perizinan, terutama IMB dan persetujuan lingkungan. Dan dalam pengendalian perizinan dilakukan pengawasan dan pembinaan terhadap masyarakat dan pemilik usaha. Ketiga, perlindungan terhadap luas lahan pertanian melalui penyusunan Ranperda LP2B atau lahan pertanian pangan berkelanjutan. Selanjutnya, inovasi yang mendukung implementasi kebijakan tersebut antara lain: 1. Adanya konservasi dan pencadangan sumber daya alam melalui pengembangan sistem informasi padati sebagai sarana publikasi keanekaragaman hayati Kota Solo. Penetapan kawasan ikan larangan. Berada di kelurahan Laing, kawasan ikan larangan ini merupakan salah satu bentuk kearifan lokal sebagai upaya pelestarian adat yang menerapkan nilai-nilai luhur untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. 2. Pengembangan ruang terbuka hijau atau RTH dan agrowisata berbasis masyarakat merupakan upaya nyata dalam penyelamatan ruang dan peningkatnya konversi lahan. RTH yang saat ini telah dimanfaatkan masyarakat untuk kegiatan sosial antara lain adanya Taman Syekh Kukut, Taman Bidadari, Taman Kolumpang, Taman Istiqlal, dan Taman Pramuka. Terkait agrowisata berbasis masyarakat terdapat 2 lokasi utama, yaitu agrowisata Batu Patah Payo yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan, kemudian dengan kegiatan utama budidaya bunga krisan dan kopi payo, serta pengembangan tanaman buah-buahan yang mana tujuan akhirnya konservasi lahan dan peningkatan ekonomi masyarakat sekitar kawasan serta ditunjang dengan fasilitas pendukung wisata alam. Kedua adalah adanya agrowisata Sawah Solo, adalah kawasan wisata sawah dengan penyediaan fasilitas pendukung pariwisata melalui jalur menuju hamparan persawahan, budidaya minyak padi, acara tulak bala, pacuan traktor, dan silek lanyah. Terakhir, isu prioritas ketiga yaitu penurunan kualitas dan kuantitas air permukaan. Beberapa tekanan terhadap kualitas air dipicu oleh meningkatnya beban pencemaran air limbah, baik domestik dan non-domestik, yang memberikan dampak negatif antara lain gangguan kesehatan, kerusakan ekosistem air, menurunkan nilai jasa ekosistem sungai, dan meningkatnya nilai ekonomi air. Kebijakan yang telah dilakukan untuk pengendalian pencemaran kualitas air, antara lain penerapan perizinan pengelolaan limbah, dan upaya penerapan kebijakan tersebut antara lain
pemantauan kualitas air permukaan dan air limbah, penambahan IPAL komunal bagi masyarakat yang tidak memiliki jamban dan septic tank, peningkatan pengawasan terhadap usaha atau kegiatan yang menghasilkan limbah cair. 4. Rehabilitasi Sungai Batang Lembang yang telah dilakukan secara bertahap oleh BWS 5 sepanjang 9 km di wilayah Kota Solo. Inovasi yang dilakukan terkait isu penurunan kualitas dan kuantitas air permukaan yaitu 1. Aksi bersih-bersih sungai. Program Sungai Bersih diinisiasi oleh Dinas Lingkungan dengan melibatkan stakeholder antara lain Polres Solo Kota, TNI, organisasi masyarakat, dan pramuka. 2. Aplikasi layanan sedot tinja merupakan aplikasi layanan online sedot tinja kepada masyarakat secara cepat, terjadwal dan ramah. 3. Pengembangan laboratorium lingkungan. Untuk menghasilkan data kualitas lingkungan yang valid, Dinas Lingkungan Hidup terus melakukan peningkatan kapasitas dan SDM UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup Kota Solo yang telah mampu melakukan pengambilan sampel dan pengujian kualitas air. Kemudian nomor 4 adanya budidaya ikan dalam ember. Program ini diinisiasi oleh Taruna Siaga Bencana Kota Solo sesuai himbauan pemerintah Kota Solo dan atas inisiasi Wahana Muda Indonesia. Budik damber atau budidaya ikan dalam ember ini bertujuan untuk menciptakan ketahanan pangan bagi masyarakat yang kurang mampu. 5. Kerjasama pengelolaan air bersih langsung minum dengan Kota Toyohashi, Jepang. Kerjasama ini telah dilaksanakan dalam rangka peningkatan layanan penyedia air bersih di Kota Solo yang telah dimulai dari tahun 2016 sampai tahun 2020 dalam bentuk pelatihan dan alih teknologi pengelolaan air bersih siap minum. 6. Pengembangan wisata sungai dan event Basitajik. Event wisata Basitajik adalah lomba pacu rakit dan pacu benen yang dilaksanakan di aliran Sungai Batang Lembang untuk mendukung pelestarian sumber daya air. Keberhasilan Kota Solo dalam pengelolaan lingkungan hidup telah diapresiasi dengan mendapatkan penghargaan antara lain apresiasi penghargaan Taman Kehati tingkat nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kemudian Inovatif Government Award dari Kementerian Dalam Negeri, kemudian inovasi dalam pengembangan bunga krisan di Kota Solo, serta inovasi daerah yaitu pembangunan Taman Rosokan. Sekian dan terima kasih dari kami selaku Wali Kota Solo. Juga terima kasih kepada semua pihak. Semoga kita semua selalu diberikan rahmat dan perlindungan dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajah Nur Nisma Esa selaku Ketua DPRD Kota Solo. Dalam rangka penilaian informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah untuk penghargaan Nirwasita Tantra tahun 2020, maka terkait fungsi DPRD dalam pencapaian kinerja pengelolaan lingkungan hidup Kota Solo, kami sampaikan bahwa sesuai dengan tugas utama kami DPRD, yaitu fungsi legislasi, budgeting atau penganggaran, dan fungsi pengawasan, telah mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah khususnya bidang lingkungan hidup pada tahun 2020. Bentuk dukungan kami dalam fungsi pengawasan yaitu sampai tahun 2020 kami DPRD Kota Solo sudah menerbitkan 8 peraturan daerah terkait pengelolaan lingkungan hidup dan 3 peraturan Wali Kota Solo. Selain itu, saat ini kami juga sedang membahas Ranperda RPPLH Kota Solo untuk tahun 2021-2051 yang berisikan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kota Solo yang bermuatan kebijakan, rencana dan program yang menjamin keberlanjutan pembangunan Kota Solo untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam batas-batas kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Kemudian, dalam fungsi budgeting atau penganggaran, DPRD Kota Solo telah mengalokasikan dana untuk urusan lingkungan hidup sebesar 1,1% atau sebesar 13 miliar dari alokasi dana Kota Solo pada Dinas Lingkungan Hidup. Anggaran ini meningkat 20% dari tahun sebelumnya, tahun 2019, dan masih terdapat alokasi anggaran pengelolaan lingkungan hidup yang tersebar di OPD lainnya.
untuk menunjang pelaksanaan kebersihan kota dan taman pada tahun 2020. DPRD Kota Solo telah menyetujui penambahan anggaran untuk pekerja harian lepas atau PHL sebanyak 30 orang. Dan dalam fungsi pengawasan, kami DPRD Kota Solo bersama-sama dengan eksekutif bergandengan dalam pelaksanaan pembangunan Kota Solo. Kami mengawasi, bersinergi, dan memberikan masukan-masukan dalam pelaksanaan pencapaian kinerja daerah. Pengawasan dilakukan secara berkala terhadap capaian program dan kegiatan. Selain itu, pada akhir tahun kami bersama-sama dalam melaksanakan evaluasi dan monitoring terhadap apa-apa yang telah dilakukan dalam pencapaian kinerja, pemakaian anggaran, dan pelaksanaan anggaran di Kota Solo. Dan pada tahun 2020, pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup telah terlaksana dengan baik dan semoga akan semakin meningkat ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.